Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini adalah video sambungan dari video yang pertama atau part yang pertama. Perjalanan kita menyusuri jalan Tol Pekanbaru Dumai yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 25 September 2020 melalui virtual. Hari ini 2 hari setelah peresmian, saya mencoba untuk melewati jalan tol ini sejauh 131,5 km dari Pekanbaru menuju Dumai. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, video ini tidak akan saya potong durasinya biar utuh secara keseluruhan perjalanan saya menyusuri jalan tol ini, tetapi akan saya bagi menjadi beberapa bagian video sehingga teman-teman semuanya dapat memilih pada bagian mana yang ingin teman-teman tonton secara utuh pula tanpa saya potong durasinya. Ini kita masih berada di perbatasan Kecamatan Minas dan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jalan tol ini dibangun sejak tahun 2017 akhir ya. Kurang salah itu bulan Desember tahun 2017. Direncanakan sebetulnya siap tahun 2019. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, pekerjaannya diperpanjang dan diterpa pula oleh virus COVID ya, pandemi COVID, sehingga membuat jadwal pengerjaannya agak lebih molor dan baru siap dikerjakan pada bulan September ini tahun 2020. Informasi yang kita baca dari media massa, tol ini menelan biaya sebesar 16 triliun rupiah. Di samping tol Pekanbaru Dumai untuk daerah Provinsi Riau ini juga sekarang sedang dikebut pembangunan jalan tol Pekanbaru Kampar atau Pekanbaru Bangkinang yang dalam tahap pengerjaan dan pembebasan lahan juga. Itu adalah bagian dari jalan tol Pekanbaru Padang. Dan untuk jalan tol Pekanbaru Dumai ini adalah bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Aceh. Ya, kita berdoa semoga negara kita dalam keadaan baik-baik saja semuanya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan para pemimpin negara kita juga dapat melanjutkan pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat
dan rakyat Republik Indonesia tentunya. Nah, tentunya kita merasa bersyukur ya. Sebenarnya jalan tol Pekanbaru Dumai ini sudah lama dirancang untuk dibangun, dimulai dari era Gubernur Riau Bapak Saleh Jasid dulunya, dilanjutkan sesudah itu oleh Bapak Rusli Zainal 2 periode, dan baru sekarang terwujud pembangunannya selesai setelah eksekusi pelaksanaan pembangunan ini dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bagi masyarakat Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, Duri, Dumai, tentunya merasa bersyukur ya dan berbahagia karena jalan tol Pekanbaru Dumai ini yang berjarak 131 km cukup memotong waktu tempuh yang selama ini kalau melewati jalan nasional memakan waktu 5-6 jam perjalanan, tapi dengan adanya jalan tol ini tentunya akan mempersingkat waktu lebih cepat lagi. Nah, di depan kita ini ada overpass. Ini adalah overpass jalan nasional. Nah, yang ini adalah overpass jalan nasional ke arah Petapahan, Kabupaten Kampar ya. Jadi jalan ini juga dilalui oleh kendaraan dari Dumai yang menuju Sumatera Barat atau ke Padang kalau ingin memotong waktu, karena jalan sini cukup pendek jaraknya untuk sampai ke Bangkinang. Nah, bila kita berbelok ke kiri, ini adalah exit tol atau interchange pintu tol Kandis Selatan. Dari sini kita bisa keluar menuju jalan Petapahan tadi atau ke Gelombang kalau di sini namanya, daerah Gelombang ya, Kabupaten Siak di Kecamatan Kandis. Cukup banyak overpass yang dibangun oleh pihak HKI di atas jalan tol Pekanbaru Dumai ini, karena daerah ini memang daerah Minas, Kandis sampai ke Duri. Topografi tanahnya itu berbukit-bukit sehingga cocok untuk dibangun overpass seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan selesainya dibangun jalan tol Pekanbaru Dumai ini, arus kendaraan untuk baik itu untuk kepentingan pariwisata, perdagangan dan lain sebagainya mudah-mudahan dapat lebih meningkat lagi, karena daerah Dumai atau daerah pinggiran pesisir Sumatera, pesisir timur Sumatera itu banyak juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik seperti pantai ya. Kalau di arah Dumai itu ada pantai yang tempat berwisata oleh masyarakatnya, Pantai Koneng ya. Dan kalau kita menyeberang sedikit lagi ke arah pulau terluar di depan kota Dumai itu, yaitu Pulau Rupat. Di sana juga menyimpan potensi wisata yang cukup menarik untuk kita kunjungi, yaitu pantai yang ada di Kecamatan Rupat Utara. Pantai itu berhadapan langsung dengan Selat Malaka
daerah wilayah Malaysia ya. Pantai berpasir putih dengan hamparan pantai yang cukup panjang, lebih dari 20 km. Cuman jalan menuju ke sana informasinya belum begitu bagus, karena Pulau Rupat itu mayoritas tanahnya itu masih tanah gambut ya, tanah gambut, tanah humus, sehingga pembangunannya juga akan menelan biaya yang cukup besar. Kalau aspal biasa ya mungkin akan cepat rusaknya, jadi harus punya teknologi tersendiri untuk membangun jalan yang letaknya di atas tanah gambut. Sama dengan jalan tol ini juga ada melewati jalan gambut ya, tanah gambut, yaitu di daerah Dumai kalau tidak salah. Itu daerah rawa-rawa. Juga di daerah pinggir itu juga sedikit perbatasan Siak dengan Kabupaten Bengkalis. Ada juga daerah rawa-rawa bergambut. Nah, kita masih berada di wilayah Kecamatan Kandis. Kita masih melewati perkebunan sawit. Ini kalau daerah ini masih perkebunan sawit milik perusahaan besar ya. Ya, saya masih ingatkan dan masih ingin memberitahu kepada rekan-rekan semuanya, video ini akan saya potong beberapa bagian dan durasinya tidak akan saya kurangi ya, sehingga tuan-tuan semuanya dapat menonton video ini secara utuh tanpa ada pemotongan durasi. Setiap bagian akan saya isi dengan sekitar 14 sampai 17 menit agar tidak terlalu membosankan untuk rekan-rekan tontonnya. Baik, untuk video bagian kedua ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe-nya. Dan ini adalah jembatan pemukiman masyarakat ya. Ini bukan sungai, tapi di bawahnya adalah jalan raya, jalan untuk dilewati oleh masyarakat. Nah, kita sekarang sampai ke daerah Kandis di sini, dan dari kejauhan saya melihat ada rest area ya. Kita beristirahat dulu di rest area pertama yang dijumpai sini di kilometer 45 ya. Rest areanya kayaknya masih sementara ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya. Terima kasih.